mengenai kitab suci itu hanya sebagian dari firman. Karena kitab suci itu bagian dari tradisi suci yang dicatat atau dibukukan. Kitab suci itu hanya sebagian firman yang melalui tradisi suci dicatat atau dibukukan. Jadi kalau mau mengetahui firman Tuhan itu bisa ditengok pada 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Ada kalimatnya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Inilah firman Tuhan yang utuh. Yang tertulis atau yang dibukukan itu namanya Alkitab. Yang lisan itu terjaga melalui tradisi suci yang dihasilkan oleh konsili-konsili. Konsili dibukukan itu menjadi magisterium. Konsili bisa salah. Ini adalah pernyataan akibat dari serangkaian interaksi saya dengan teman-teman Katolik di DKC. Saya lalu menuliskan pernyataan ini di Facebook saya seperti ini ya. Putusan konsili bisa salah. Jadi sebaiknya rujukan utama kita adalah kitab suci. Kecuali kita bisa pastikan konsili itu sesuai dengan kitab suci baru bisa digunakan. Saya memberikan hashtag dalam tulisan saya di Facebook itu, kritik untuk para pendewa konsili. Kira-kira apa yang ada dalam benak saudara ketika saudara membaca statement saya itu? Setidaknya ada 3 kelompok yang memberikan respon ketika saya menulis hal itu di Facebook. Pertama, mereka yang setuju. Oke, enggak masalah, mereka setuju sama saya. Yang kedua, ada kelompok yang selama ini dikenal sebagai penolak Allah Tritunggal. Mereka adalah para bidat yang selama ini sudah berdiskusi dengan saya. Lalu mereka merasa senang, gembira ya dengan pernyataan saya itu karena bisa jadi ada kemungkinan saya itu menolak salah satu konsili yang mendukung Allah Tritunggal menurut mereka ya. Ya kan, menurut mereka. Nah, saya tidak masalah dengan orang-orang ini karena memang reading mereka itu parah. Mereka tidak bisa memahami sebuah kalimat itu berdasarkan konteksnya. Tetapi ada kelompok yang ketiga dan ini adalah kaum yang aneh menurut saya karena mereka mengaku sebagai reform yang tentu saja paham apa itu sola scriptura, tetapi justru mengkritisi pernyataan saya itu seakan-akan ada putusan konsili tertentu yang dia setujui, tetapi kemudian dia mengira saya menolaknya. Nah, kalau saudara ada di posisi reform dan tidak setuju pernyataan saya itu, saya anjurkan Anda untuk keluar saja dari gereja reform. Keluar saja. Karena Anda telah menciderai, ya kan, semangat sola scriptura yang seharusnya menjadi spirit di dalam seluruh kehidupan Anda. Nah, mungkin hal ini saya kira juga ada peranan dari para pengajar Alkitab, pendeta, yang ketika berbicara tentang suatu topik, mereka itu selalu mengaitkan dengan putusan konsili tertentu. Misal ketika ada Sabellianisme yang muncul. Ajaran Sabellianisme ini kan sesat ya, yang menganggap ada satu pribadi Allah, bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi dalam 3 peran. Lalu ajaran Sabellianisme ini langsung diadres ke sidang sinode di Alexandria misalnya, yang mengutuk mereka. Ketika berhadapan dengan saksi Yehova, kemudian para pengajar Alkitab itu langsung mengkaitkan itu dengan konsili Nisea misalnya. Jadi setiap kali ada topik-topik tertentu terkait dengan kristologi Allah Tritunggal, selalu dikaitkan dengan konsili. Dicari pembenarnya lewat konsili. Nah, itu tidak salah, tetapi bisa menimbulkan kesalahpahaman pada jemaat awam. Seakan-akan segala sesuatu itu harus dinilai
dengan sebuah pengakuan iman ketimbang kita harus langsung kepada Alkitab. Walaupun pengakuan iman itu sebenarnya merupakan kesimpulan daripada Alkitab. Tapi kan tidak semua jemaat bisa paham tentang hal itu. Sehingga ketika mereka mendengar kalimat-kalimat yang dirasa berbeda dengan yang dikatakan oleh pendetanya, mereka akan langsung bereaksi secara negatif. Mereka akan berlangsung secara negatif. Seperti kalimat yang saya berikan di Facebook. Padahal kalau saudara seorang yang mengerti teologi, paham Alkitab dengan benar, betapa pentingnya, signifikannya kitab suci itu, saudara tidak akan protes apa yang saya katakan itu. Nah, persoalan konsili ini yang akan saya bahas pada saat ini. Pertama, kita mesti tahu dulu konsili itu apa. Di dalam berbicara tentang hal ini, saya mendasari pada beberapa buku ya. Beberapa buku, yaitu buku dari Tony Lane, berjudul Runtut Pijar, ini bukunya. Lalu kemudian The Church in History dari B.K. Kuiper, ini buku-buku sejarah. Lalu kemudian ada satu buku yang berjudul Sejarah Gereja yang ditulis oleh H. Berkhof. Ada satu lagi buku yang bagus sekali kalau sudah mau belajar tentang Tritunggal, buku dari Allah Trinitas, Robert Letham. Jadi ini buku sangat bagus, bukan hanya bicara dari aspek Alkitab, tapi juga dari sejarah, teologia, dan penyembahan. Ini adalah edisi revisi yang diperluas dari buku sebelumnya. Nah, DKC mengatakan saya tidak mempunyai literasi atau saya kurang literasi. Saya punya buku-buku yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ya. Ini buku-buku saya semua. Jadi saya tidak mendengar dari orang lain, tapi saya langsung pergi kepada buku-buku. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak punya literasi atau kurang literasi, itu sangat keliru, bro. Nah, konsili itu apa? Dari buku The Church in History, dia mengatakan bahwa konsili itu adalah pertemuan para pemimpin gereja di mana berbagai masalah penting dibahas, nasihat diberikan secara saksama, dan berbagai keputusan dibuat. Dan dia memberikan sebuah contoh konsili pertama yang pernah dibuat adalah konsili para rasul di Yerusalem. Dan tentu saja Anda mengingat bahwa konsili itu diadakan untuk memikirkan berbagai masalah yang muncul sebagai akibat perluasan gereja kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi konsili itu adalah semacam konsolidasi dari para pemimpin gereja, di mana ketika mereka menghadapi kasus-kasus tertentu, misalnya ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab, lalu mereka mengadakan pertemuan, sidang raya seperti itu, sidang sinode, seperti kalau sekarang, tapi bukan hanya pada daerah atau negara tertentu, tapi mereka bertemu secara umum ya, di berbagai negara berkumpul. Misalnya di dalam sidang di Yerusalem ketika itu ada sebuah pengajaran yang muncul bahwa keselamatan itu karena melakukan hukum Taurat ya, dengan disunat dan sebagainya. Lalu Paulus menentang hal itu dengan keras, dan karena ini mereka akan diutus untuk pergi ke luar Yahudi untuk memberitakan Injil, sehingga perbedaan itu perlu ditangani. Lalu diadakanlah sidang gereja atau konsili di Yerusalem pada waktu itu, dan memutuskan beberapa orang untuk pergi ke Antioquia. Tetapi persoalan perbedaan tentang keselamatan itu mereka bicarakan di dalam sidang di Yerusalem tersebut. Nah, ini latar belakang daripada mengapa konsili itu bisa muncul. Nah, ada 7 konsili oikumenis yang pernah dilakukan. Ini di luar konsili Yerusalem tadi itu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1-34. Ada 7 konsili. Yang pertama konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi, kemudian konsili Konstantinopel pertama 381 Masehi, lalu konsili Efesus 432
Masehi, kemudian Konsili Kalsedon 451, Konsili Konstantinopel kedua 553, Konsili Konstantinopel III tahun 680 sampai 681, kemudian terakhir konsili yang ketujuh adalah Konsili Nisea yang kedua tahun 787. Ini konsili ekumenis yang pernah dilakukan. Nah, konsili di samping itu ya, ada konsili-konsili yang non-ekumenis. Kalau 7 konsili tadi bersifat bersifat Katolik, bukan berarti agama Katolik ya, tapi bersifat universal, karena itu bersifat umum yang dihadiri oleh banyak gereja yang mewakili berbagai negara. Waktu itu yang hadir itu bisa ratusan orang uskup ya, ada 300 sampai 500-an uskup yang hadir. Maka ada konsili yang dalam skala yang kecil. Misalnya konsili di tingkat provinsi. Itu adalah konsili yang dihadiri hanya oleh gereja-gereja yang mewakili satu provinsi. Lalu ada konsili tingkat nasional di mana seluruh gereja itu mewakili satu negara yang hadir. Tapi masih dalam skala kecil. Dan ada lagi satu yang konsili yang bersifat umum seperti 7 konsili ekumenis yang sudah saya sampaikan tadi, karena itu mewakili berbagai negara yang hadir di dalam sidang raya tersebut. Jadi ada konsili yang bersifat ekumenis, lalu ada konsili yang non-ekumenis yang bersifat lokal saja ya. Dan yang lokal ini seperti konsili Toledo, lalu konsili Firenze pada tahun 1438 sampai 1445, kemudian konsili Trente 1545 sampai 1563, lalu konsili Vatikan pertama 1869 sampai 1870, ada juga konsili Vatikan kedua di abad yang ke-20 dan sebagainya. Mungkin ada konsili-konsili lain dari gereja Katolik dan sebagainya. Nah, itu mengenai konsili. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah konsili bisa salah? Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus memulai dengan apa sebetulnya yang menjadi standar ukuran kita, standar pengajaran kita di dalam iman kekristenan. Memang ada beberapa pendapat tentang hal ini. Kalau gereja teman saya di Katolik itu, di DKC itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya Alkitab, tapi juga Alkitab plus tradisi lisan, yaitu konsili. Tapi bagi saya, bagi kaum konservatif ya, bagi kaum ortodoksi, gereja yang benar itu seharusnya berpegang kepada Alkitab, kepada kitab suci sebagai standar pengajaran kita. Jadi segala sesuatu yang kita ajarkan, yang kita imani itu harus dilandasi kepada kitab suci. Nah, kalau kita melihat dalam 2 Timotius 3:16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam teks tersebut. Pertama, ada kata diilhamkan. Menurut Wycliffe, di dalam bahasa aslinya itu berarti dihembuskan oleh Allah. Alkitab sampai kepada kita dengan kewenangan ilahi sepenuhnya, sebab merupakan kebenaran mutlak. Ya, itu menurut Wycliffe. Dan itu menunjukkan bahwa pada dasarnya Alkitab adalah produk dari Allah, atau diproduksi oleh Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata bermanfaat dalam ayat itu. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Di sini berarti bahwa Alkitab itu memiliki fungsi atau peranan yang signifikan. Bukan hanya signifikan, tapi vital. Sangat penting kitab suci ini. Mengingat bahwa fungsi kitab suci yang sangat vital itu, maka para tokoh reformasi gereja memiliki sebuah semboyan yang bagus sekali sebetulnya, yaitu sola
Scriptura, seperti yang saya katakan tadi. Yaitu sebuah ketundukan penuh terhadap kitab suci, menjadikan Alkitab itu sebagai satu-satunya landasan di dalam iman, pengajaran, dan moral. Mengapa gerakan ini muncul? Karena adanya praktek-praktek yang keliru, yang salah, yang dilakukan gereja pada waktu itu. Misalnya adanya surat penghapusan siksa, ya, surat pengampunan dosa, indulgensia, itu ya, di mana dengan membelinya, jiwa seseorang itu yang sudah meninggal dibebaskan dari api penyucian. Dan Luther marah besar dengan hal itu, lalu melawannya. Sehingga pada 31 Oktober 1517, ia menempelkan 95 tesisnya di pintu gerbang Wittenberg, Jerman. Nah, sekarang kita bandingkan dengan konsili. Tadi sudah Alkitab, sekarang kita bandingkan dengan konsili. Apa itu konsili? Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah semacam konsolidasi dari para pemimpin gereja untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu. Ini bukan kesepakatan di mana para pesertanya menerima ilham atau wahyu langsung dari Allah, ya, seperti yang terjadi atau dialami oleh para penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah, kemudian mereka menulis kitab suci. Tidak seperti itu, konsili tidak seperti itu. Yang ada adalah mereka, para peserta konsili itu menggunakan kitab suci untuk merumuskan poin-poin atau topik yang menjadi pokok pembicaraan mereka pada waktu itu. Jadi jelas bahwa kedudukan kitab suci dan konsili itu tidak sama rata, tidak sejajar, tidak setara. Kitab suci ada di atas konsili. Karena apa? Konsili mendasari pada kitab suci, yang adalah firman Allah. Itu sebab para pemimpin gereja atau uskup seperti Athanasius misalnya, dia menyampaikan pendapatnya di konsili dengan menggunakan teks-teks suci. Saya memberikan sebuah kutipan tentang hal ini dari buku The Holy Trinity, Allah Trinitas, yang ditulis oleh Robert Letham. Dia berkata begini, tidak banyak yang dapat dipelajari tentang proses berlangsungnya konsili Nisea, di mana Arius dikutuk dan diasingkan. Rujukan bahwa anak adalah dari substansi atau ousia Bapa merupakan suatu inovasi. Athanasius memberitahu kita bagaimana rujukan ini bisa dimasukkan. Karena itu, untuk mengatakan bahwa anak tidak bisa dipisahkan dari substansi Bapa, selalu di dalam Bapa dan Bapa selalu di dalam anak, para uskup dipaksa untuk menggunakan istilah-istilah dari luar Alkitab untuk menyampaikan makna kitab suci. Jadi para uskup menyampaikan hadir di konsili untuk menyampaikan makna kitab suci walaupun istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi mereka pakai kitab suci. Karena menyadari bahwa bahasa Alkitab sendiri tidak dapat membedakan makna tersebut dari ajaran palsu yang sedang mereka lawan. Athanasius dengan kuat mendukung konsili Nisea dan mempertahankan penggunaannya akan kata homoousios dalam kaitan ini. Secara konsisten, ia mempertahankan bahwa pengetahuan tentang Trinitas datang melalui anak. Dalam karya singkatnya tentang Lukas 10 ayat 22, jadi Athanasius menggunakan Lukas 10 ayat 22, ia meringkaskan ajarannya mengenai perkara penting ini. Esensi atau keberadaan ilahi dari firman disatukan oleh naturnya dengan Bapaknya sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian, bahwa dari kutipan ini jelas sekali bahwa Alkitab itu menjadi landasan di dalam pertemuan-pertemuan mereka di dalam konsili. Bukan sebaliknya atau bahwa keduanya itu setara, tidak seperti itu. Maka ketika DKC atau ada salah satu mereka di sana yang bernama siapa itu ya, Suto Wijoyo itu kalau nggak salah, dia berkata kitab suci itu hanya sebagian firman Tuhan yang dibukukan. Firman Tuhan utuh itu terdiri atas yang tertulis, yaitu kitab suci, plus tradisi lisan yang terjaga melalui konsili. Jadi ini adalah omong kosong dari orang yang tidak paham sejarah dan Alkitab. Kalau tradisi lisan atau konsili itu juga adalah firman Allah yang setara dengan kitab suci kedudukannya, maka untuk apa para uskup menggunakan teks suci? Ya mereka langsung saja
memberikan putusan tanpa pertimbangan Alkitab, nggak perlu pakai Alkitab. Tapi faktanya tidak demikian. Para uskup menggunakan teks suci dalam pertemuan mereka di konsili tersebut. Kembali kepada pertanyaan, apakah konsili itu bisa salah? Tentu saja bisa, karena putusan konsili itu bukan firman Allah. Ya, tadi saya sudah bedakan ya. Tetapi itu adalah putusan yang didasari pada firman Allah atau kitab suci. Jadi bagaimana menentukan bahwa konsili itu benar atau tidak? Kita tentu harus mengikuti spirit para reformator gereja yang saya katakan tadi itu ya, yaitu dengan kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya standar yang mutlak. Nah, sekarang mari kita melihat satu persatu konsili ekumenis tersebut. Apakah 7 konsili oikumenis itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Pertama, konsili Nisea. Ini tahun 325 Masehi. Ini tentang Arianisme yang diajarkan, yang mengajarkan bahwa anak itu tidak berasal dari substansi yang sama dengan Bapa. Jadi posisi anak itu lebih rendah daripada Bapa, dia dicipta. Apakah benar demikian? Ini tentu saja melawan misalnya Yohanes 1 ayat 1 yang mencatat bahwa Sang Firman atau anak itu adalah Allah. Yang tentu saja setara mereka. Karena dia juga adalah pencipta segala sesuatu. Lalu dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6 juga menunjukkan kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Antara anak dan Bapa. Maka ketika konsili Nisea mengutuk Arianisme pada waktu itu benar, itu tindakan yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan Alkitab. Oke, ini konsili pertama sesuai dengan Alkitab. Lalu bagaimana dengan konsili kedua, yaitu Konstantinopel yang pertama, tahun 381 Masehi. Ternyata dalam konsili itu menegaskan tentang keilahian daripada Roh Kudus. Oke, kita cari di Alkitab, apakah betul Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri? Nah, kita mendapati dalam Kisah Rasul 5 ayat 3-4, misalnya dinyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Berarti apa? Berarti konsili Konstantinopel pertama itu benar. Kita masuk dalam konsili yang ketiga, yaitu konsili Efesus tahun 432 yang melawan Nestorianisme dan Pelagianisme, di mana Pelagian itu menyangkal dosa asal manusia yang tidak rusak total menurut mereka. Oke, kita cek dalam Alkitab. Oh, ternyata dalam Titus pasal 1 ayat 15 berkata, bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi seluruh manusia ternyata sudah dikotori oleh dosa. Akal, pikiran, semua sudah dinodai oleh dosa. Maka tidak ada manusia yang suci. Berarti ketika konsili Efesus mengutuk Pelagianisme pada waktu itu benar. Lalu Nestorianisme yang juga dikutuk karena menyatakan bahwa ada dua pribadi dalam Kristus, itu juga salah, karena Alkitab mencatat hanya ada satu pribadi, tidak ada dua pribadi. Maka konsili Efesus itu bisa kita terima, dia tidak salah. Kenapa? Cocok dengan Alkitab. Masuk dalam konsili selanjutnya adalah konsili Kalsedon tahun 451 yang bicara tentang Duinatur Kristus, ya, menceritakan hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Itu yang ditetapkan dalam konsili tersebut. Benar, karena Yesus memang memiliki dua natur, manusia dan Allah. Dan kedua natur ini tidak bercampur, baur, tidak saling terpisah, dan masing-masing mempertahankan identitasnya. Tapi tetap itu dalam satu pribadi. Nah, itu benar, itu adalah fakta Alkitab. Alkitab mencatat baik keilahian maupun kemanusiaan Yesus yang ada dalam satu pribadi. Kenapa satu pribadi? Karena natur manusianya itu tidak pernah berinteraksi dengan natur ilahinya. Itu sebab kita percaya ada satu pribadi, dan itu ajaran Alkitab. Maka Kalsedon benar. Lalu ada konsili Konstantinopel II yang menolak monofisitisme dan menegaskan Kalsedon. Oh, berarti konsili Konstantinopel itu benar. Lalu ada konsili Konstantinopel yang ketiga, 680 sampai 681, yang bicara tentang monotelitisme, di mana Yesus hanya memiliki satu kehendak. Ini kemudian ditolak dalam konsili tersebut yang menegaskan adanya kehendak ilahi dan manusiawi Kristus. Nah, ini cocok dengan konsili Konstantinopel sebelumnya,
dan juga dan juga Chalcedon yang mencatat dua natur Kristus. Kalau Yesus memang mempunyai dua natur, maka ada dua kehendak di sana, kehendak ilahi dan kehendak manusia. Karena dalam faktanya dalam Alkitab kita melihat kedua kehendak itu dibedakan dalam Alkitab. Misalnya ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu ya Bapa, tapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Nah, di sana Yesus sedang bicara dalam kehendaknya sebagai manusia. Ya, di sana bicara tentang pribadi Yesus yang berkehendak di dalam natur kemanusiaannya. Jadi memang dibedakan antara kehendak keilahian dan kemanusiaannya. Oh, berarti kita simpulkan konsili Konstantinopel ketiga itu benar. Lalu ada konsili yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu konsili Nisea yang kedua tahun 787. Nah, di sini problemnya. Karena dalam konsili ini ditetapkan tentang ikonoklasme Bizantium yang menyokong, yang menyetujui penggunaan gambar-gambar keagamaan atau ikon-ikon untuk dipuja. Di dalam pengertian disujud hormati ikon-ikon tersebut ya, patung-patung sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat ini? Apakah benar atau tidak? Mari kita kembali kepada Alkitab. Ya kan? Kita kembali kepada kalau kita melihat Keluaran pasal 20, ternyata itu ada pelarangan, ya kan? Pelarangan bahwa kita tidak boleh menyembah patung-patung. Akan tidak boleh menyembah patung-patung. Dan kalau kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5, ya kan? Hukum pertama, yaitu dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, itu menekankan bahwa tujuan atau objek penyembahan kita itu yang benar itu harus ditujukan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Kemudian hukum yang kedua, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 menekankan bahwa caranya itu harus benar. Kita menyembah Allah tapi harus dengan cara yang benar. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, kita tidak boleh menyembah Allah melalui media patung, gambar dan sebagainya. Ini dicatat dalam teks Alkitab. Karena itu kalau ada orang yang menyembah Allah dengan tujuan yang benar, memang mereka menyembah Allah, tujuannya benar menuju kepada Allah. Tetapi melalui media-media seperti patung, gambar-gambar dan sebagainya, itu dengan cara yang salah, itu tetap berdosa. Karena melawan teks Alkitab yang sudah saya katakan tadi. Nah, oleh karena itu konsili ekumenis ke-7 ini ditolak. Kenapa? Karena tidak bersesuaian dengan kitab suci. Jadi, konsili yang ke-7 ini ternyata salah. Oke? Konsili yang ke-7, oke? Lalu bagaimana konsili-konsili yang non-ekumenis, ya, yang bersifat lokal tadi? Misalnya konsili Firenze di abad yang ke-5 itu, yang berusaha di abad yang ke-15 ya, yang berusaha merukunkan gereja Ortodoks Timur dengan Roma misalnya. Nah, misalnya mereka tentang doktrin api penyucian yang ditetapkan di sana dan terpaksa orang-orang Timur itu menerima hal itu. Ya, karena kebutuhan pada waktu itu orang-orang Timur tentang sesuatu hal harus mendapat dukungan Roma mungkin, sehingga mereka terpaksa menerima putusan tentang purgatori, api penyucian tersebut. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Mari kita cocokkan, sandingkan dengan Alkitab. Seperti yang sudah katakan di video-video sebelumnya tentang pembahasan tentang api penyucian, itu melawan Roma 8 ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Kok malah dihukum lagi dalam api penyucian dan untuk waktu-waktu tertentu? Lalu 1 Yohanes 2 ayat 2 mencatat bahwa penebusan, pengampunan yang Yesus berikan itu atas dosa-dosa kita itu lengkap, ya, sempurna, mencakup seluruh dosa kita, bukan sebagian dosa kita, bukan 1/4, 3/4 dosa kita, tapi 100% dosa kita. Dikatakan, teksnya mengatakan segala dosa kita diampuni, disucikan oleh Kristus. Jadi karena itu melawan kitab suci, maka konsili Firenze itu salah. Dan ini diteruskan oleh konsili Trente, misalnya 1545 sampai 1563, yang kembali merumuskan api penyucian. Jelas salah. Lalu ada sakramen-sakramen, surat penghapusan siksa dan sebagainya. Ini juga salah, seperti teks-teks yang saya katakan tadi.
maka Konsili Trente juga salah. Tidak heran maka teolog-teolog Protestan seperti Calvin yang menulis buku Acta Synodi Tridentini cum Antidoto, yaitu keputusan-keputusan Sinode Trente beserta penawarnya. Ya, Calvin melawan konsili ini. Termasuk juga ada seorang teolog, ya, teolog lain yang lebih lengkap, yaitu Martin Chemnitz yang menerbitkan tulisan Examen Concili Tridentini, yaitu pemeriksaan atas hasil konsili Trente. Dan karena itu, jika teman-teman Katolik menyatakan bahwa konsili juga adalah firman Tuhan, maka di sini akan ada dua firman Tuhan. Yang pertama Alkitab, kitab suci, lalu konsili juga firman Tuhan yang kedua. Lalu bagaimana jika kedua hal ini yang dianggap sama-sama firman Tuhan itu berbeda? Alkitab tidak mengomong tentang api penyucian, tapi konsili Firenze dan Trente bicara tentang api pencucian. Jadi ada dua firman Tuhan yang berbeda di sini. Saudara mau pilih yang mana? Ini ibarat buah si malakama, maju kena, mundur kena. Berarti ada salah satu firman Tuhan yang salah. Ya kan? Karena keduanya bertolak belakang. Berarti pernyataan Allah saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah, ini konyol sekali, bukan? Karena Allah bukanlah manusia yang suka berbohong, yang bicara dengan lidah yang bercabang. Jadi orang-orang yang mengatakan ada dua firman Tuhan, yaitu kitab suci dan konsili, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi bagi para penganut sola scriptura, itu tidak menjadi problem. Karena kita menganggap bahwa, kita meyakini bahwa hanya kitab suci adalah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, kita menolaknya. Karena apa? Kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Lalu ada konsili Vatikan pertama pada abad yang ke-19 ya, yang memutuskan bahwa uskup Roma atau paus itu apabila berbicara ex cathedra, yaitu ketika dia bicara dalam tugas sebagai gembala dan pengajar semua orang Kristen, ya kan, itu ketika dia merumuskan doktrin mengenai iman dan moral, itu memiliki sifat yang tidak dapat salah. Apakah ini benar? Mari kita lihat ke Alkitab lagi. Yang tidak dapat salah itu siapa? Alkitab. Sesuai dengan ayat saya katakan tadi, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan salah. Itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan, yang dinafaskan. Karena dia diproduksi oleh Allah, maka Alkitab tidak bersalah. Dan karena itu, Paus itu bisa bersalah. Kenapa dia bisa bersalah? Karena dia hanya manusia biasa, yang pasti akan jatuh dalam dosa, dan pasti akan jatuh dalam kesalahan. Yang tidak bisa bersalah itu hanya Alkitab. Ya kan? Maka konsili Vatikan pertama ini harus kita tolak karena itu salah. Ya kan? Paus itu manusia, dia bisa salah. Lalu ada konsili Vatikan kedua dan seterusnya. Nah, dari ketujuh konsili ekumenis itu, maka konsili yang pertama sampai yang keempat, pertama sampai yang keenam, itu adalah konsili-konsili yang berusaha sungguh-sungguh mencari kesepakatan mengenai doktrin-doktrin utama tentang Allah dan Yesus Kristus. Tetapi konsili yang ketujuh itu berusaha membenarkan praktek-praktek yang relatif baru yang tidak didukung oleh Alkitab. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa Protestanisme pada umumnya cenderung untuk menerima 4 konsili pertama. Dari Nisea sampai dengan Kalsedon. Lalu yang kelima dan keenam, keduanya di Konstantinopel itu, diterima sebagian. Ini saya baca di dalam buku Tony Lane ya, Runtut Pijar itu ya. Jadi, konsili yang kelima dan keenam itu diterima sebagian. Tetapi konsili yang ketujuh ditolak sama sekali. Saya belum mempelajari secara detail apakah konsili yang kelima dan keenam juga membahas hal-hal lain selain diri Kristus, sehingga ada bagian yang harus ditolak di sana pada waktu itu. Tetapi jika penolakan kaum Protestan itu didukung oleh kitab suci, maka kalau didukung kitab suci, maka kelihatannya ada lebih dari satu putusan konsili ekumenis yang salah. Demikian pula dengan konsili non-ekumenis seperti Firenze, Trente, Vatikan pertama, kedua, dan sebagainya, yang juga ditolak karena tidak bersesuaian dengan kitab suci. Jadi saudara melihat di sini, ada banyak putusan konsili ternyata yang ditolak
karena salah. Pertanyaan sekarang, apakah konsili bisa salah? Jawabannya adalah bisa. Atau seperti statement saya awal itu ya, konsili bisa salah. Apakah pernyataan ini benar? Benar. Ya. Mengapa? Karena jikalau putusannya tidak bersesuaian dengan Alkitab, yang adalah satunya standar yang mutlak, maka harus ditolak. Dan saya sudah buktikan tadi memang banyak konsili ternyata yang salah karena tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, saudara perlu tahu hal ini ya. Nah, kalau saudara masih berpandangan bahwa tradisi lisan yang katanya dituangkan dalam konsili itu, lalu ada putusan paus ya dalam magisterium dan sebagainya itu tidak bisa salah, tolong ditinggalkan. Ya. Tinggalkan pandangan itu. Karena saya sudah buktikan tadi, ada banyak konsili ternyata yang salah. Mari kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya fondasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam iman, pengajaran, dan moral kita, karena Alkitab itu adalah produk daripada Allah itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua.